Topik kita menarik, sains dan Bible atau ilmu pengetahuan dengan iman Kristiani. Kita akan memperbincangkan itu. Tapi sebelum kita memperbincangkan itu, ada baiknya kita membaca beberapa nats firman Tuhan. Roma dan Yohanes. Roma bisa satu orang baca, Anderson mungkin, daripada kita tunggu berlama-lama. Dan Yohanes tolong satu orang baca. Siapa lagi yang aku ingat ada di situ? Bang Jos. Roma ya Bang? Roma, Bang Anderson, Yohanes, Bang Jos. Oke. Pertama Roma ya Bang? Yap. Oke. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Yohanes 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Terima kasih, teman-teman. Ada beberapa kata kunci yang tolong diingat selama kita melewati halaman demi halaman berikut ini. Dari Roma, yang paling penting kita ingat adalah pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Karya sejak dunia diciptakan itu poin penting yang kita harus ingat. Dan dari Yohanes itu adalah percaya dan percaya. Ayat ini intinya hanya satu. Percaya menuntun kepada percaya, tidak percaya menuntun kepada tidak percaya. Nah, dengan itu di pikiran kita lihat sebentar kenapa ada seolah-olah dikotomi antara sains dengan Bible, dengan firman Tuhan. Ketika kita membuka marketing kita, ketika kita iklankan acara ini dengan topik itu, kita sengaja memilih, teman-teman sengaja memilih kalimat yang pendek, tapi memancing orang dengan mendikotomikan antara sains dengan firman Tuhan, seolah-olah sains adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita akan coba lihat apakah memang seperti itu. Kita akan coba lihat kenapa ada pemikiran semacam itu. Dan kita akan coba lihat sebenarnya Alkitab bagaimana memandang ilmu pengetahuan. Pertama sekali kita akan coba mengerti kenapa ada seolah-olah pertentangan dua kutub yang tolak belakang, dikotomi antara sains dengan firman Tuhan. Untuk dapat mengerti kenapa ada dikotomi itu, kita coba kilas balik, refresh, bagaimana sebenarnya milestone perjalanan hidup manusia atau dunia ini yang berjalan sesuai dengan garis lurus dari awal sekali ketika penciptaan sampai ujung nanti ketika Tuhan Yesus datang. Saya selalu membagi perjalanan sejarah hanya berdasarkan 3 milestone. Saya akan coba bagi rubah ke pointer supaya saya bisa baca. Nah, ada 3 milestone, ada 3 batu penjuru, 3 kejadian utama menurut saya yang mendasari perjalanan sejarah di dunia ini. Kejadian pertama atau milestone pertama adalah peristiwa di kejadian 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, the fall. Itulah milestone pertama. Milestone kedua adalah peristiwa salib, Kalvari, salib Kristus. Itulah kejadian kedua. Kejadian ketiga yang kita masih akan tunggu, akan segera datang, nggak tahu segeranya kapan, tapi pasti akan datang, adalah ketika Kristus datang kembali ke dunia ini sebagai Raja. 3 milestone yang membagi perjalanan sejarah manusia di dunia ini dengan hakikat manusia yang berbeda-beda pada setiap penggalan sejarah. Dan itu akan membuka pikiran kita kenapa ada dikotomi antara sains dengan Bible. Nah, di awal sekali ketika kita masih belum jatuh ke dalam dosa, sebelum peristiwa kejatuhan, the fall itu terjadi,
Manusia diciptakan dalam kesegambaran dengan Allah. Dan segambar itu, salah satu pengertiannya adalah manusia bukan hanya memiliki daging, tapi juga memiliki jiwa dan memiliki roh. Jiwa itu adalah pikiran, itu adalah kehendak, itu adalah akal budi, itu jiwa kita. Tapi bukan hanya jiwa, bukan kita hanya bisa berpikir atau kita punya tangan dua, kita punya rambut warna hitam yang adalah bagian materi tubuh. Allah juga memberikan unsur kekekalan di dalam hati kita. Itulah roh kita. Sehingga kita sebagai manusia ingin bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Roh kita yang bernilai kekal ingin bersekutu dengan Allah yang adalah roh yang juga kekal. Jadi manusia bukan hanya daging yang kita lihat ini. Bukan hanya rambut hitam yang kita lihat ini. Di balik hal-hal materi ada juga pikiran. Semua manusia bisa berpikir, hewan nggak bisa berpikir karena hewan tidak diciptakan segambar dengan Allah. Dan hewan ketika mati, dia tidak memiliki roh, sehingga ketika pengadilan terakhir, dia nggak akan mungkin masuk surga. Dia mati dan selesailah riwayatnya. Hanya tubuh. Ya. Nah, manusia pada tahap ini diciptakan segambar dengan Allah, dan karena kita, manusia belum jatuh dalam dosa, kita, manusia hidup dalam kekudusan, kita mampu melakukan yang kudus. Kalau kita ilustrasikan dengan warna, kita beri itu warna hijau, hijau bersih gitu ya, mampu melakukan yang kudus. Tapi kemudian terjadilah peristiwa di Kejadian 3, dan oleh karena peristiwa di Kejadian 3, Hawa memakan buah terlarang dan diberikan kepada Adam. Adam juga memakan buah terlarang. Si warna hijau, hakikat manusia yang awalnya kudus dan bisa bersekutu dengan Allah, itu berubah total menjadi merah, terpisah dari Allah. Ada garis hitam yang memisahkan, nggak mungkin bersatu. Akibat Kejadian 3. Gambar Allah yang sempurna di sebelum the fall, after the fall, gambar Allah itu menjadi rusak. Nggak hilang, tetap ada tubuh jiwa roh, tapi menjadi rusak. Dan manusia pada status ciptaan merah ini hanya mampu melakukan satu hal. Hanya mampu melakukan dosa. Itu kata Roma 3 ayat 9. Mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dosa yang menjadi majikan kita ketika kita status merah. Itu artinya kuasa. Ketika bangsa Israel di bawah kuasa perbudakan Mesir, mereka hanya bisa melakukan satu hal. Apa yang diperintahkan orang Mesir kepada mereka. Karena memang itulah definisi kuasa. Dosa menjadi master dalam kehidupan kita ketika kita di status ciptaan merah. Akibatnya kita dibuang dari hadapan Allah. Dan kita, satu-satunya yang kita mampu lakukan adalah dosa. Gak bisa kita melakukan yang kudus. Setiap kali kita ingin melakukan yang kudus, dosa yang kita lakukan. Celakalah aku manusia celaka, itu kata Paulus. Nah, kemudian syukurlah ada milestone kedua, ada peristiwa salib, Kalvari. Ketika Yesus Kristus mati, menebus dosa manusia, sehingga semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, akan berubah hakikatnya yang awalnya merah, kembali kepada hijau. Jadi setelah kita terima Kristus, siapa yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, hakikatnya berubah dari merah menjadi hijau, sama persis sebelum kejatuhan. Hakikatnya berubah, bukan dia ciptaan lama, manusia warna merah yang pelan-pelan semakin baik, kebaikan etis, etikanya semakin baik. Bukan itu teman-teman. Hakikatnya sebagai ciptaan memang Allah robahkan. Itu kata 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Memang ciptaan baru. Begitu kita terima Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Gambar Allah yang rusak pada status ciptaan merah
itu dipulihkan. Hati kita menjadi bait Roh Kudus sehingga kita kembali mampu melakukan yang kudus. Nah, ketika milestone ketiga terjadi, Kristus datang sebagai Raja, yang hijau akan masuk surga memerintah bersama Allah, yang merah akan masuk neraka dibakar selama-lamanya. Nah, yang terjadi sekarang pada zaman kita ini, zaman sekarang ini, kita hidup di antara milestone 1, di antara milestone 2, dan milestone 3. Disinilah kita berada. Sehingga kita lihat dunia ini pada dasarnya dibagi dua orang, dibagi dua jenis hakikat manusia. Manusia yang hakikatnya hijau, ciptaan baru, yang gambar Allahnya sudah dipulihkan, dan manusia yang statusnya adalah ciptaan merah, yang gambar Allahnya sudah rusak, yang hanya mampu melakukan dosa. Dan dua hakikat ini membuat dua cara pandang yang sama sekali bertolak belakang. Manusia hijau akan selalu memandang Tuhan adalah Allah. Manusia merah akan selalu berkata, akulah Allah. Diriku sendiri yang Allah. Tapi si hijau bilang, Tuhan adalah Allah. Si merah bilang, aku sendirilah Allah. Dan dua cara pandang yang berbeda ini akan kita lihat membawa bagaimana manusia memandang ilmu pengetahuan dan menempatkannya di bawah terang Alkitab. Nah, kita pindah sebentar teman-teman. Dunia ini sering sekali dibagi kepada dua sumber peradaban. Ada dua sumber peradaban besar di dunia ini. Satu, itu adalah peradaban Yunani. Peradaban Yunani selalu bilang, hey, pergilah keluar rumah, amatilah alam semesta, pikirkanlah itu, observe the universe, kemudian berdasarkan itu kamu akan tahu dan kamu akan memiliki pengetahuan yang semakin bertambah. Itu kebudayaan Yunani, kebudayaan Greek philosophy itu selalu bilang, keluarlah, pergilah keluar, periksa alam semesta, belajarlah dari alam semesta. Ada beberapa nama besar, Plato dan Aristoteles, mereka sangat mempopulerkan pada zamannya, kira-kira 300-400 sebelum Masehi, mereka mempopulerkan pengajaran yang disebut dengan deductive reasoning atau deductive logic. Itu adalah cara berpikir dan mengambil kesimpulan secara logis. Kira-kira seperti ini contohnya. Kalau ada satu kalimat mengatakan hari ini mendung, terus kalimat kedua mengatakan mendung berarti hujan. Terus kesimpulan logisnya adalah hari ini hujan. Nah, itu adalah cara pengambilan kesimpulan yang dipopulerkan oleh Plato dan Aristoteles dulu. Jadi mereka bilang, mereka melatih masyarakat untuk mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan fakta-fakta yang mereka lihat di alam. Ketika observasi alam dilakukan, ambillah kesimpulan secara logis, dan itu yang mendasari metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan bilang, oke, kita punya dugaan, kemudian ayo kita periksa apa faktanya, observasi alam zaman dulu, kemudian asumsi itu akan terbukti apakah benar, ataukah mengambil kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara itu kemudian diuji lagi, observasi lagi alam, apakah kesimpulan sementara itu akan diperkuat, demikian seterusnya sampai kemudian kita datang dengan satu kesimpulan yang betul-betul baku. Nah, itu metode ilmiah. Dan metode ilmiah itu tahun demi tahun diterjemahkan ke dalam filosofi barat, dan itulah mendasari perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa nama besar yang kita tahu, Pitagoras contohnya, dengan segitiga Pitagoras, Archimedes contohnya dengan hukum Archimedes, tapi dia bukan hanya hukum Archimedes, dia pernah mempopulerkan cermin pantul,
Jadi ketika negaranya diserang, dia memeriksa dari mana cahaya matahari datang, keluar dia ruangan, dia lihat dari mana cahaya matahari datang, terus dia pelajari bahwa cermin itu ternyata memantulkan cahaya, jadi dia pasang cermin banyak-banyak, diarahkannya ke matahari, diatur sudutnya sehingga sudut pantul matahari itu membakar kapal-kapal laut musuh yang sedang menyerang negaranya. Itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi kesimpulannya teman-teman adalah ini. Jiwa sebagai salah satu unsur manusia ciptaan Tuhan, ketika dipergunakan, itu turunannya adalah ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Allah. Ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang harus dijauhi kalau kita melihat ini. Tapi ilmu pengetahuan adalah konsekuensi logis dari anugerah Allah yang melengkapi manusia dengan jiwa. Nah, kebudayaan yang pertama adalah kebudayaan Yunani yang sangat mendorong kepada lahirnya ilmu pengetahuan, tapi ada kebudayaan yang berbeda. Misalkan Ibrani, ketika Ibrani didasari dengan perintah Allah, Shema Israel di Keluaran mengatakan, "Hear ye, o Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa." Itu Shema Israel, dan orang Israel selalu mengulang-ulang Shema itu dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anaknya. Tapi yang menarik adalah ini. Dengarlah hai Israel. Jadi Ibrani, peradaban Ibrani itu start dengan mendengar. Kalau peradaban Yunani start dengan berpikir, observasi alam semesta, peradaban Ibrani start dengan mendengar. Dan mendengar itu turun ke dalam roh kita, itu turun ke dalam iman kita. Jadi roh yang banyak mendasari ke peradaban Ibrani, itu turunannya adalah iman. Pikiran yang banyak dipergunakan di dalam kebudayaan Yunani, turunannya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau kedua hal ini adalah sama-sama unsur manusia yang diciptakan Allah, kadang-kadang kita berpikir, masa sih iman dengan ilmu pengetahuan ada di dua ujung yang bertolak belakang? Masa sih kita nggak bisa mengerti dengan lebih menyeluruh bagaimana menempatkan ilmu pengetahuan dalam sudut pandang iman? Nah, tapi kita lihat di poin sebelumnya bahwa ternyata manusia ada yang ciptaan merah, yang hakikatnya manusia berdosa, ada yang ciptaan hijau, yang hakikatnya adalah manusia yang sudah dipulihkan gambar Allahnya. Dan dua hal ini mengakibatkan ada beberapa teori, beberapa kejadian ketika sains dikontraskan atau diperbandingkan dengan iman. Ada orang yang menganut perkataan double truth theory. Dia bilang sains dengan iman nggak bertentangan, tapi karena nggak bertentangan, dia nggak tahu menjelaskan. Dia bilang, oh masing-masing memiliki kebenarannya sendiri. Jadi kalau iman memiliki kebenarannya, sains memiliki kebenarannya, dan kebenarannya itu berbeda-beda. Tapi itu dua hal yang memiliki kebenarannya sendiri. Teman-teman, ini agak menjadi filosofi, tapi per definisi ini nggak betul. Karena benar, semua di luar yang benar adalah salah. Benar per definisi adalah eksklusif. Di luar benar, semua salah. Jadi kalau iman dan sains memiliki kebenarannya sendiri, sains akan bilang, kalau aku memiliki kebenaran, berarti kau nggak benar dong iman. Iman akan bilang, kalau aku memiliki kebenaran, sains kau nggak benar. Jadi double truth theory adalah teori yang dimunculkan karena kita nggak tahu menerjemahkan bagaimana sains dan iman. Ada complementary teori ketika mengatakan sains ya dia menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja dan iman menjelaskan mengapa sesuatu itu bekerja. Kadang-kadang di sini kita bisa nanti melihat bagaimana kita melihat iman dan sains bekerja sama. Nah, dalam perjalanan sejarah ada juga teis garis keras. Gereja pada masa jayanya pernah menjadi teis garis keras ketika Galileo yang mengajarkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, terus gereja bilang, hey,
Alkitab bicara tentang bumi. Karena itu, bumi secara teologis adalah center. Bukan matahari menjadi center. Ketika Galileo mengatakan sesuai dengan teori Kopernikus mengatakan matahari yang menjadi pusat pergerakan bumi, gereja marah dan Galileo dikucilkan. Teis garis keras. Tapi sekarang ada juga ateis garis keras. Semakin banyak ateis garis keras. Dalam satu perdebatan Richard Dawkins, pengarang buku God Delusion, dia profesor di Oxford. Dia berdebat dengan John Lennox yang juga profesor di Oxford. Dalam perdebatannya, akhirnya Dawkins bilang begini, sekalipun sains tidak dapat menjelaskan segala sesuatu, namun satu hal yang pasti, Allah bukanlah jawabannya. Jadi Dawkins bilang, sains nggak bisa menjelaskan segala sesuatu, tapi sekalipun sains nggak bisa menjelaskan sesuatu, pasti bukan Allah. Nggak ada Allah itu. Dawkins itu ateis garis keras. Dia sekarang maha gurunya ateis. Nah, teman-teman, apa kata Alkitab sebenarnya? Kejadian 1 ayat 28 berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, itu kata Kejadian 1 ayat 28. Kalau di Matius, di perjanjian baru kita mengenal istilah amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah dan Anak dan Roh Kudus. Di perjanjian lama, kita juga mengenal amanat agung, yang sebagian orang menyebutnya dengan istilah mandat kultural, yaitu penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi dulu ketika Allah menciptakan, Allah beri amanat agung kepada manusia untuk memenuhi bumi dan untuk menaklukkannya. Ini berarti bahwa bumi, alam semesta, itu bagi Allah adalah suatu objek yang harus dieksplorasi, dan Allah memerintahkan kita manusia untuk mengeksplorasi alam semesta, mengobservasi alam semesta, belajar dari alam semesta. Persis seperti yang dilakukan oleh kebudayaan Yunani. Dan mandat kultural ini begitu mempengaruhi orang-orang percaya pada abad pertengahan sehingga dua universitas yang paling ternama di dunia ini, Harvard dan Oxford, di dalam emblemnya, logonya atau sealnya, stempelnya, mengutip ayat Alkitab. Yang biru adalah Oxford, kira-kira dia tulis Dominus Illuminatio Mea. Dalam bahasa Inggris, The Lord is my life. Dari Mazmur. Kemudian Harvard, dulu tahun 1600, Oxford tahun 1000, Harvard tahun 1600, stempelnya adalah Christo et Ecclesia Veritas. Kristus dan gereja kebenaran. Jadi orang-orang percaya pada abad-abad pertengahan tahun 1000, 1600 sampai 1800 itu sangat mendukung ilmu pengetahuan. Jadi iman Kristiani dulu pada abad-abad pertengahan itu 800, 1000 tahun itu sangat menyediakan dukungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Belum lagi ketika mesin cetak belum ditemukan, pada dasarnya biara itu adalah tempat di mana orang belajar, atau malah satu-satunya tempat orang belajar karena belum banyak orang yang bisa membaca. Tapi kemudian kita lihat teman-teman, kalau kalian periksa Harvard, logonya sekarang hanya Veritas. Christo et Ecclesia mereka hapus. Alasannya gampang, mereka bilang untuk menghormati orang-orang sekuler yang bukan Kristen. Jadi mereka hapus nih Christo et Ecclesia. Padahal Harvard didirikan oleh seorang clergy, seorang pekerja gereja untuk mendidik pekerja gereja, orang yang mau menjadi pekerja gereja. Itu dasarnya Harvard berdiri. Sehingga dulu logonya adalah Christus et Ecclesia Veritas. Tapi poinnya teman-teman adalah ilmu pengetahuan
sangat didorong, sangat disupport oleh iman Kristiani dari dulu, bahkan abad-abad pertengahan ketika gereja begitu berkuasanya, gereja memberikan dukungan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tadi kita melihat bahwa ilmu pengetahuan itu bersumber dari pengamatan akan alam. Di halaman pertama, pengamatan akan alam, observasi akan alam, itu menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang. Bagaimana sebenarnya Alkitab memandang alam semesta ini? Kalau alam semesta adalah sumber bagi ilmu pengetahuan, kalau kita mau mengerti bagaimana menghubungkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan, kita bisa mendekatinya dengan memikirkan bagaimana Alkitab memandang alam semesta yang adalah sumber bagi ilmu pengetahuan. Roma 1 ayat 20 yang tadi kita baca mengatakan sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatan Allah dan keilahian Allah dapat nampak kepada pikiran kita, pikiran manusia dari karyanya. Jadi kalau kita nggak bisa mengenal Allah, kita nggak bisa melihat Allah karena Allah itu non materi, kita bisa mengenal Allah dari karya Tuhan. Apa karya Tuhan? Alam semesta. Jadi alam semesta yang menjadi sumber pengetahuan manusia juga adalah penampakan pikiran Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar tentang alam semesta, sebenarnya kita sedang belajar mengenal pikiran Allah. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit, kalau kita pergi keluar pagi-pagi atau siang-siang terus pandang langit, ingat teman-teman ayat ini, ketika kita pandang langit, itu adalah cerita dari kemuliaan Allah. Jadi alam semesta adalah penampakan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita berusaha mengobservasi alam semesta, ketika kita berusaha menumbuhkan ilmu pengetahuan kita, observasi alam semesta itu adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan, kita nggak boleh berhenti hanya pada ilmu pengetahuan. Karena kita harus lihat bahwa di balik alam semesta itu ada desainer. Ada desainer yang maha cerdas. Jadi observasi terhadap ilmu pengetahuan seharusnya maju satu tahap lebih lanjut kepada pengenalan kepada. Jadi teman-teman, ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, itu bukan sampai hanya pada ilmu pengetahuan. Kita harus melihat satu langkah lebih lanjut di balik itu, bahwa ada desainer di balik alam semesta. Ada desainer di balik ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Itulah cara pandang Alkitab. Nah, kira-kira kita terjemahkan seperti ini. Ada Allah pencipta sebagai desainer, dan ada manusia sebagai observer. Kemudian Allah sebagai desainer, dia menciptakan alam semesta, dia bilang kepada manusia, "Hei manusia, ini alam semesta yang kuciptakan, silahkan observasi." Oke? Tapi Roma 1 ayat 20 bukan hanya mengatakan itu. Roma 1 ayat 20 bilang ada keilahian Allah juga yang kita bisa amati. Jadi Allah merefleksikan semua moral, hukum-hukum moral, moralitas kepada manusia. Dia letakkan nilai moral yang hampir sama di dalam hati setiap manusia. Ketika imago Dei, ketika kesegambaran dengan Allah, manusia memiliki moralitas, dan Allah bilang, inilah moralitas yang aku tuntut, silahkan kalian observasi. Ketika alam semesta diobservasi, datanglah Newton, dia duduk di bawah pohon apel, jatuhlah apel, dan dia pikir kenapa apel bisa jatuh? Iya kan? Dia hanya mengobservasi kenapa apel bisa jatuh.
keluarlah teori hukum Newton pertama atau hukum Newton kedua yang aku lupa. Tapi F sama dengan mg, gaya sama dengan massa kali gaya gravitasi. Dan itu menjadi dasar bagi semua perhitungan berat. Teman-teman bayangkan kalau nggak bisa kita menghitung berat, nggak bisa kita bangun fondasi. Gereja kita ketika dibangun, itu dihitung beratnya, berapa beban, berapa jemaat yang beribadah, apa aja isinya, berapa piano, berapa semuanya. Kemudian itu diterjemahkan kepada berapa tapak, lebar tapak yang harus kita bikin, supaya kita tahu bahwa lebar tapak itu sanggup menahan beban gereja di atas. Itu diawali oleh Newton yang duduk-duduk di bawah pohon apel, terus kepalanya kejatuhan apel, pluk, dan dia pikir, kenapa apel bisa jatuh? Itu alam semesta, observasi terhadap alam semesta, natural science, semua ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, itu adalah observasi terhadap alam semesta. Tapi ada sisi yang lain. Kemudian kita akan melihat, kenapa aku nggak boleh membunuh? Ya karena Tuhan bilang jangan membunuh. Hampir semua orang berkata bahwa membunuh bayi itu nggak boleh. Ya kan? Terlepas daripada kebudayaan apapun dia. Membunuh bayi itu nggak boleh. Tapi kemudian itu berkembang menjadi nggak boleh menghina orang, nggak boleh menjelek-jelekkan orang. Dan sekarang ilmu hukum maju dengan pencemaran nama baik. Nggak boleh mencemarkan nama baik. Karena kita harus menghargai orang lain. Itu adalah moral law yang direfleksikan Allah, yang kita bisa pelajari, sehingga kemudian ilmu-ilmu sosial juga bisa berkembang. Jadi manusia ketika mengamati alam semesta, mengamati moral law yang Allah letakkan, kemudian datang dengan respons, keluarlah science. Jadi science itu adalah ilmu pengetahuan, itu adalah hasil respons manusia terhadap karya Allah. Inilah bagaimana kita kekristenan memandang ilmu pengetahuan. Itu adalah respons kita terhadap karya Allah. Karena Tuhan adalah Allah. Jadi kita selalu melihat itu sebagai respons kita, ciptaan terhadap Allah yang adalah pencipta. Tapi teman-teman, broken imago Dei yang kita lihat tadi di awal, ketika ada si ciptaan merah mengatakan, bukan Tuhan Allah, tapi akulah Allah. Nggak peduli sains mengatakan, nggak peduli aku bahwa sains belum bisa menjelaskan segala sesuatu, tetap aja bukan Tuhan Allah. Akulah Allah. Nggak ada itu Allah. Akulah menjadi Allah. Itu kata manusia yang tetap adalah ciptaan merah. Satu contoh teman-teman. Agak bersabar dengan saya karena ini contoh yang menarik. Teman-teman, ada satu istilah di galaksi ini atau di kosmologi yang berkata Goldilocks zone. Goldilocks zone itu kira-kira begini. Goldilocks zone itu adalah area yang pas bagi manusia untuk tumbuh. Area itu bisa geografi, bisa hukum-hukum alam, tapi itu adalah area yang oleh area itu, kalau bumi berada pada area itu, manusia bisa tumbuh. Geser dikit, manusia nggak bisa tumbuh. Itu Goldilocks zone namanya. Ini bumi. Bumi itu memiliki jarak tertentu dari matahari. Kalau jarak tersebut geser lebih dekat kepada matahari, keluar dari Goldilocks zone, bumi akan menjadi sedikit lebih panas, sedikit aja lebih panas, tapi akibatnya semua air akan menguap dan kehidupan akan hilang. Sebaliknya, kalau bumi menjauh sedikit dari matahari, keluar sedikit dari Goldilocks zone, bumi menjadi terlalu dingin, akibatnya nggak ada kehidupan. Jadi radius bumi dari matahari itu pada area Goldilocks zone sehingga manusia bisa tumbuh, bisa hidup, ada kehidupan di bumi. Tapi bukan hanya geografi, teman-teman. Ketika Newton menemukan gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh massa bumi. Oleh massa. Gravitasi bumi dipengaruhi oleh massa bumi. Kalau bumi
masanya semakin besar, gravitasinya semakin besar. Dan kalau gravitasi bumi semakin besar, bumi akan terseret semakin dekat ke matahari, sehingga dia semakin panas. Kalau ternyata bumi ukurannya sedikit lebih kecil, gaya gravitasi bumi menjadi sedikit lebih kecil, akibatnya bumi menjauh dari matahari. Dan akibatnya bumi nggak bisa menjadi tempat hidup. Teman-teman, itulah kepresisian alam semesta kita. Sangat-sangat presisi. Kalau massa bumi bergeser, titik-titik hujan yang ada di atmosfer ini, kalau massa bumi bertambah, akibatnya gravitasi bumi bertambah besar, titik-titik hujan air di atmosfer ini akan tersedot turun ke bumi sehingga atmosfer kita ini akan kering. Jadi nggak bisa lagi tumbuh-tumbuhan hidup. Itulah kepresisian alam semesta kita, teman-teman. Sebegitu presisinya alam semesta kita sampai orang berkata, pasti ada seorang atau satu sosok intellectual designer di balik kepresisian alam semesta. Nah, tapi kemudian orang-orang si ciptaan lama, si orang-orang yang merah, yang imago Dei-nya sudah rusak, berkata, itu kebetulan. Itu kebetulan aja itu, nggak ada sosok desainer di balik itu kebetulan. Ini ilmu pengetahuan yang mengatakan Goldilocks zone, tapi orang-orang yang broken imago Dei berkata itu kebetulan. Itulah cara broken imago Dei memandang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengatakan satu hal, tapi broken imago Dei berkata, aku adalah Allah, semua yang terjadi itu adalah kebetulan, nggak ada desainer di balik itu. Tapi satu orang berkata, Fred Hoyle, dia astronom, profesor di Cambridge, sudah meninggal. Dia berkata begini, bayangkan ada topan angin puting beliung, kemudian ketika topan angin puting beliung itu ketika dia berputar-putar, siphon, kemudian sambil dia berputar, plat-plat aluminium terangkai oleh tekanan angin puting beliung itu nempel satu sama lain menjadi sayap pesawat. Kemudian banyak logam-logam yang dari materi-materi raw material terpotong, terangkai menjadi mesin pesawat, ada yang menjadi instrumentasi, ada yang menjadi kursi, ada yang menjadi bodi pesawat, ada yang menjadi kaca pesawat, hanya dalam putaran angin topan tersebut, sehingga ketika angin topan itu berhenti, keluarlah pesawat jumbo Boeing 747. Terus Hoyle berkata begini, apakah itu mungkin? Mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil, sehingga nggak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin angin topan bisa merangkai semua itu? Seberapa besar kemungkinannya? Sangat kecil. Dan sekecil itulah kemungkinannya alam semesta terjadi secara kebetulan. Itu kata Hoyle. Hoyle bukan orang percaya, tapi dia orang pintar. Hoyle bilang, sekecil itulah kemungkinan alam semesta bisa terjadi secara kebetulan. Istilah Hoyle itu adalah Boeing 747 parabel. Nah, tapi kemudian Dawkins, God's Delusion, bilang begini. Dengan ilmu pengetahuan yang sama, Dawkins, dia broken imago Dei, dia profesor ateisme, dia bilang begini, eksistensi sosok Tuhan yang mampu menghitung nilai Goldilocks sangat tidak mungkin. Nggak mungkin ada Tuhan. Itu ada di halaman 164 buku God's Delusion. Tapi orang pintar yang lain yang sudah menjadi ciptaan baru, namanya Francis Collins, dia kepala Human Genome Project yang memetakan DNA manusia, salah satu peraih Nobel. Ketika dia percaya Kristus, dulu dia nggak percaya Kristus, agnostik, menjadi ateis, kemudian dia terima Kristus. Dia kepala Human Genome Project yang memetakan DNA manusia, Francis Collins namanya. Dia pada akhirnya bilang begini, Allah Alkitab itu juga adalah Allah atas DNA manusia. Itu kata Collins. Teman-teman bisa lihat, ilmu pengetahuan yang sama ketika dilihat oleh orang yang imago Dei-nya hancur, rusak,
hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan dan dia tetap mentuhankan dirinya dan meniadakan Tuhan. Tapi mereka yang kesegambarannya dengan Allah sudah dipulihkan akan melihat ilmu pengetahuan sebagai penampakan dari pikiran-pikiran Allah, dari karya-karya Allah. Sehingga di balik fine tuningnya alam semesta ini ada desainer. Di halaman sebelumnya ada desainer yang mengaturnya. Nah, Imago Dei yang sudah direstorasi tadi, yang sudah diperbaiki tadi, berkata seperti ini. Inilah yang kita percaya teman-teman. In the beginning, God. Ini satu kalimat yang paling aku sukai dari Alkitab. Pada mulanya, Allah. Jadi hidup kita dimulai dari Allah, berpusat kepada Allah, dan nanti akan diakhiri dengan Allah. Pada mulanya Allah, semua yang kita lakukan itu di dalam Allah. Kalau kita adalah manusia yang kesegambarannya dengan Allah sudah dipulihkan. Ciptaan hijau. 2 Korintus 5 ayat 17. In the beginning, God. Yohanes 3 ayat 12, aku bacakan sekali lagi teman-teman ya. Yohanes 3 ayat 12 mengatakan seperti ini. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tuhan pada dasarnya bilang seperti ini. Kalau kau nggak percaya sekarang, kau juga nggak akan percaya nanti. Ketidakpercayaan menuntun kepada ketidakpercayaan. Apa artinya teman-teman? Kita start dari Allah, kita start dari percaya, jadi kita start dari iman, dan kita akan berakhir dalam iman. Itu sudut pandang Alkitab. Nah, dalam perjalanan itu, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, Amsal 1 ayat 7 itu start dari iman. Ketika kita start dari iman, dalam persinggungan dengan banyak hal, itu akan membawa kita kepada pengetahuan. Sains itu salah satu sumber pengetahuan. Tapi kemudian itu nggak berhenti di sains, teman-teman. Kolose 3 ayat 10 berkata, diperbaharui terus-menerus dalam pengetahuan yang benar. Itu Kolose 3 ayat 10. Diperbaharui itu bukan sekali revisi, teman-teman. Diperbaharui itu adalah continuous improvement, terus-menerus. Jadi siklus ini adalah siklus yang akan terjadi terus-menerus, tapi restored imago Dei, orang-orang yang kesegambarannya dengan Allah, bagaimana iman Kristen memandang, itu start dari iman. Dari God, in the beginning God, percaya menuntun kepada percaya, percaya menuntun kepada pengetahuan, tapi pengetahuan itu akan kembali memperkuat iman kita from faith to faith. Kemudian itu akan membawa kita kepada pengetahuan yang baru, dan pengetahuan yang baru tersebut akan semakin memperkuat iman kita. Begitu terus loop-nya. Dan itu ada satu orang Bapak gereja dulu mengatakan faith seeking understanding. Iman yang selalu berusaha untuk mencari pengertian, bukan understanding seeking faith, bukan faith seeking understanding. Mulai dari iman selalu berusaha mencari pengertian, bukan mulai dari pengertian yang akan menghasilkan iman, bukan teman-teman. From faith to faith, ingatlah Kejadian 1 ayat 1. In the beginning God, kita semua start dari Allah. Ini tentang Allah, tentang desainer alam semesta, tentang desainer ilmu pengetahuan. Nah, faith seeking understanding itu mengatakan kira-kira ada tiga bullet point-nya. Ultimate goal, tujuan utama, tujuan puncak, tujuan tertinggi dari upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan adalah pengenalan akan Allah.
sang desainer, sang sumber pengetahuan. Jadi ketika kita berusaha menguasai ilmu pengetahuan, itu enggak berhenti pada tahap menguasai ilmu pengetahuan, tapi satu langkah lebih maju. Seperti Francis Collins, God of the Bible is God of genomes. Allah Alkitab itu adalah Allah atas DNA manusia. Jadi tujuan puncaknya adalah pengenalan akan Allah. Kuasailah ilmu pengetahuan, itu kata Alkitab, tapi jangan lupa, di balik ilmu pengetahuan yang kamu kuasai, itu harus membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Poin yang kedua adalah ini, adalah mustahil bagi ciptaan, bagi manusia yang terbatas, untuk dapat mengerti sang pencipta yang tidak terbatas. Karena ilmu pengetahuan adalah untuk mengobservasi alam semesta, dan alam semesta adalah cerminan dari pikiran Allah yang tidak terbatas, pasti ada gap. Gak mungkin robot bisa mengenal pencipta robot. Pencipta robot yang bisa mengenal robot dengan sempurna. Sama dengan manusia, nggak mungkin manusia bisa mengenal pikiran Allah dengan sempurna. Pasti akan selalu ada gap. Tapi teman-teman, ketika ada gap, hanya salib Kristus yang cukup besar untuk mengisi gap tersebut. Hanya salib Kristus. Ketika Allah mewahyukan dirinya melalui ciptaan, melalui alam semesta, si hijau, kemudian manusia yang sangat terbatas merespons semua pewahyuan Allah dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, akan selalu ada gap antara top ilmu pengetahuan oleh salib Kristus. Jadi rasio kita ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan, Stephen Tong bilang begini dalam satu khotbahnya, rasio kita itu harus diletakkan di bawah kaki Kristus. Ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan, kejarlah pengetahuan, tapi pasti ada gap, dan gap itu hanya bisa dipenuhi dengan iman. Ketika aku tidak mengerti dengan pikiran, aku percaya dengan imanku. Fides quaerens intellectum, Santo Agustinus, faith seeking understanding. Iman bukan iman yang malas, iman adalah iman yang merangsang terus untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Iman yang malas itu bukan iman Kristiani. Faith seeking understanding, apa yang aku percaya dengan imanku, aku coba mengerti dengan akal budiku. Anselm of Canterbury, Anselm ini satu orang bukan bapak gereja, tapi salah satu orang bishop di Inggris pada abad-abad pertengahan. The longest distance is distance between mind and heart. Jarak terjauh adalah jarak antara pikiran dan hati, antara understanding dan faith, antara pemahaman dan iman. Jarak itu begitu jauh sehingga banyak orang yang terhilang dalam prosesnya. Mungkin kita pikir bahwa jarak antara pikiran kita dengan hati kita hanya kira-kira 30-40 cm. Tapi banyak orang yang seperti Dawkins, Richard Dawkins, ketika dia, kalau kalian baca buku God's Delusion, ada semua hinaan tentang iman Kristen di situ. Kalian bisa pinjam bukunya teman-teman. Semua hinaan tentang iman Kristen. Kenapa? Karena jarak 40 cm antara pikirannya dengan hatinya itu dia nggak bisa seberangi. Dia mengasah ilmu pengetahuannya, otaknya jalan terus gitu ya, tapi nggak bisa dia seberangi jarak itu. So long that many people get lost in the process. Quote terakhir adalah, hanya salib Kristus yang cukup besar untuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam pengetahuan kita. Dan dengan itu, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Aku ada pertanyaan, Amang. Sedikit agak, ini sih mungkin agak sedikit, menurutku agak kontradiktif sih, Amang. Soal faith seeking understanding tadi, Amang. Soal mengenai faith seeking understanding, di mana di sana ada 2 poin ya. Ada berapa poin tadi, Amang? Ada 3 poin. Ada poin yang menurutku agak kontradiktif, Amang. Oke. Dengan Alkitab sendiri menurutku, karena
ini nggak tahu ya, ini mungkin pemahamanku sendiri ya Mang ya, karena kalau Alkitab mengajarkan kita untuk punya iman dan pengharapan, menurutku pernyataan Agustinus mengenai poin kedua adalah mustahil bagi ciptaan yang terbatas untuk dapat mengerti sang pencipta yang tidak terbatas. Seakan-akan di pernyataan ini bahwa kita itu diputuskan harapannya gitu sebagai kita sang pencipta sendiri gitu, Abang. Ya. Oke. Terus? Oke, kalau udah seperti ini mungkin udah terjawab. Ya, mungkin aku yang terlalu cepat mengetik atau ketikannya kurang lengkap. Tapi poinnya itu adalah karena by definisi sempurna itu ya sempurna. Sempurna itu nggak bisa dijelaskan karena memang sempurna, ya kan? Iya benar, Bang, benar. Jadi kita hanya bisa mengambil penggalan-penggalan dari kesempurnaan menurut pemahaman kita yang tidak sempurna ini, kemudian itulah yang kita terjemahkan kepada ilmu pengetahuan kita. Ada banyak sekali yang nggak akan kita kenal sekarang. Itulah sebabnya Alkitab bilang, sekarang kita seperti hanya melihat bayangan, tapi nanti pengenalan kita akan Allah itu akan disempurnakan nanti di surga. Ya. Tepat sekali jawabannya, Mang. Oh, thank you. Ya, maksudnya ngena benar banget. Bisa diterima secara logis gitu. Syukurlah. Aku udah khawatir tadi. Makasih, Amang. Itu aja mungkin, Amang. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Tadi bagaimana kita menyikapi ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Alkitab. Misalnya teori evolusi manusia yang mengatakan bahwa manusia itu dari kera, atau juga teori Big Bang yang mengatakan bahwa bumi ini dari Big Bang yang besar gitu ya. Nah, pertama, apakah itu berarti ketika itu bertentangan tidak sejalan dengan Alkitab, apakah itu berarti teori itu dicetuskan oleh seseorang yang imago Dei? Yang kedua, bagaimana kita menyikapi teori-teori yang tidak sejalan dengan Alkitab? Ya, mungkin aku akan share ulang page yang ini karena page yang ini itu sangat mendasari bagaimana orang memandang alam semesta dan memandang semua yang terjadi di dunia ini. Orang-orang yang imago Dei-nya rusak, sekali lagi, dirinya lah yang menjadi Allah. Sehingga kemudian dia mengeluarkan Allah dari semua kemungkinan apapun. Tapi dia berusaha mengerti apa yang terjadi di alam semesta tanpa Allah terlibat. Nggak ada paradigma tentang Allah. Semua tentang diri sendiri. Bagaimana itu bisa dia lakukan? Akibatnya dia mengeluarkan segala teori yang mampu dia keluarkan. Oke? Nah, sering sekali teori itu akan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tapi itulah akibat dari kesegambaran manusia dengan Allah yang rusak. Bagaimana kita menyikapi itu? Kalau saya pribadi, itu ilmu pengetahuan yang kita harus pelajari. Tapi kemudian rasio kita, ini kalimat yang paling saya ingat dari salah satu khotbah Stephen Cole. Rasio kita harus diletakkan di bawah salib Kristus. Jadi ordenya adalah, orde alam ini adalah Allah di tingkat 1, kemudian manusia di tingkat 2, kemudian wanita di tingkat 3, kita bicarakan terpisah itu nanti, tapi di bawah itulah alam.
Jadi ketika kita berusaha mencari teori-teori tentang alam ini, observasi tentang alam, kita tunduk kepada orde tertinggi yang adalah Allah. Jadi ketika kita tidak mengerti, atau ketika itu kita rasa bertentangan dengan firman Tuhan, satu hal yang gampang adalah parkir dulu, terus kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini bertentangan dengan firman-Mu? Tapi sebagai manusia yang haus ilmu pengetahuan, kita dipersilahkan untuk selalu menjelajahi ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Tapi mindset kita selalu tunduk kepada orde tertinggi. In the beginning, God. Menjawabkah atau? Oke. Amang, aku mau tanya. Berarti dinosaurus itu nggak ada ya, Mang? Atau memang ada? Kalaupun ada, bagaimana waktu itu Adam dan Hawa bertahan hidup dari dinosaurus yang menyeramkan itu? Apakah Itu pertanyaan ada yang teori? itu pertanyaan yang masih menjadi perdebatan. Tapi intinya adalah gini, menurutku ya. Di satu sisi fosil itu membuktikan ada dinosaurus, ya kan? Ada banyak hewan-hewan raksasa di satu sisi. Tapi di sisi lain, Alkitab berkata ada desainer di balik dunia ini. Jadi Alkitab bilang satu hal yang nggak bisa diganggu-gugat, dunia ini dimulai dari Allah yang mencipta. Jadi Allah nggak bisa dikesampingkan. Allah lah pusatnya. Tapi kemudian bagaimana semua proses itu terjadi, Alkitab nggak jelaskan. Alkitab hanya menjelaskan urutan-urutannya. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Hanya itu yang kita tahu. Nah, dalam kerangka garis-garis besar itu, akan ada banyak kemungkinan ilmu pengetahuan yang berkembang. Dan Alkitab itu bukan scientific textbook. Bukan. Alkitab ada pencipta. Tapi karena Alkitab nggak menjelaskan, kalian akan bertanya kemudian, kalau gitu satu hari itu sama dengan 24 jam nggak? Kalau kita tanya banyak orang yang berbeda-beda, orang yang bersungguh-sungguh beriman, jawabannya akan berbeda-beda. Pasti itu. Ada theistic evolution, ada yang bilang intelligent design, bahwa dunia ini hanya 25 juta tahun, ada theistic evolution yang berkata dunia ini 14 miliar tahun, orang yang sama-sama sungguh-sungguh percaya. Jadi itu area yang kita nggak tahu. Kita hanya akan tahu kalau kita masuk surga dan tanya Tuhan. Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan dinosaurus? Tapi teman-teman, yang pasti adalah ini, ada Allah sebagai intellectual designer akan dunia ini. Di mana dinosaurus letaknya, nggak bisa kujawab. Tapi kemudian semua fosil-fosil menunjukkan ada dinosaurus. Ya kan? Jadi memang ada lobang-lobang, dan itulah iman Kristiani. Iman Kristiani letakkan batasan-batasan, inilah batasnya. Dalam batasan-batasan itu, eksplorlah dirimu. Itu iman Kristen. Jadi maafkan aku nggak bisa menjawab itu dengan sangat presisi. Jadi maksudnya kalau berarti fosil itu menunjukkan kan bahwa binatang itu ada ya, itu kan bukti. Berarti kalau dinosaurus itu ada, berarti yakin bahwa dinosaurus itu juga ciptaan Tuhan ya. Tapi Ya. kemudian bagaimana prosesnya itu kita parkirkan gitu ya. Kita parkir, iya. Dan ketika diparkir akan ada orang selalu mengeksplor itu, dan aku nggak tahu bagaimana jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, karena Allah bilang, jadi tadi aku mau bilang apa? Kita Lupa. bukan berasal dari evolusi. Oh iya, yang pasti adalah ini, manusia itu adalah
hasil ciptaan, itu ciptaan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oke? Sehingga teori yang mengatakan kita adalah hasil evolusi bermiliar tahun atau berjuta tahun dari monyet, itu bukan teori yang bisa diterima. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah. Kecuali ada pendapat yang berbeda atau Amang Pendeta mau meneguhkan dalam hal itu. Mungkin aku bisa ngasih tanggapan nggak? Boleh, silakan. Tadi kan di apa namanya? Halo? Enggak, ya, udah terdengar. Tadi kan di awal slide Amang udah mengklasifikasikan 3 semacam timeline mengenai kehidupan manusia gitu. Dari timeline itu kan bisa disimpulkan bahwa kita ini sebenarnya pada awalnya, kalau aku sendiri ya Mang ya, harus dibentuk, kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya harus dibentuk pola pikirnya untuk menempatkan Allah itu di atas segala sesuatu gitu, bukan teori. Sementara semua yang berbau sains itu hanya sebatas teori, hanya sebatas pendapat manusia saja gitu loh. Sebatas pendapat manusia yang secara kebenaran itu masih harus diuji juga loh kebenarannya sebenarnya. Kalau mengenai dinosaurus, mungkin pada saat kita kan nggak tahu sebenarnya, kita sendiri secara fakta kita nggak tahu itu dinosaurus apa enggak gitu loh. Kita cuma dikasih tahu sama ahli-ahli yang meneliti pada saat itu, mereka mendeklarasikan teori bahwa itu dinosaurus gitu. Padahal kita nggak tahu pada saat itu beneran dinosaurus enggak, itu beneran makhluk besar enggak, kita kan nggak tahu. Mereka cuma melakukan penelitian, mengambil sampel dan membuat sebuah penemuan yang mereka sepakati namanya itu dinosaurus gitu. Padahal mereka sendiri pun tidak ada pada zaman itu gitu. Maksud dari tanggapan saya ini artinya kebenaran itu pun masih bisa kita bantah gitu. Kebenaran tentang dinosaurus itu pun masih bisa kita bantah gitu. Semua kebenaran yang di dunia ini pun masih bisa kita bantah, termasuk hukum Newton. Kalau kita punya kuasa dan kita punya landasan pemikiran yang lebih logis lagi dibandingkan mereka gitu. Sekarang apakah kita berkeinginan untuk itu gitu? Apakah kita punya keinginan itu? Bisa jadi ada nilai plusnya juga sih buat kita sendiri kalau misalkan kita punya keinginan untuk membantah itu, menyusun pemikiran logis, melakukan penelitian, membuat semua penemuan baru, kita terkenal gitu kan. Tapi kalau membicarakan masalah itu benar atau enggak, kembali lagi cara berpikir kita ini, mindset kita berpikir sebagai orang Kristen ini, kita itu dibentuk dari mana gitu? Mindset kita sebagai orang percaya itu dibentuk dari mana? Apakah dari teori atau dari Allah? Kalau kita percaya bahwa mindset bahwa kita ini adalah pemikiran kita ini dibentuk dari Allah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu nggak bakalan muncul, nggak bakalan jadi gejolak atau nggak bakalan jadi kontroversi dalam kehidupan kita gitu, karena kita udah meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini itu berasal dari Allah. Bahkan pemikiran apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu semua berasal dari Allah. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari sesi sekaligus menyimpulkan lah ya pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih, Mang. Setuju. Ada pendapat lain atau ada pertanyaan, boleh tanya kepada Mang Pendeta, teman-teman, karena Mang Pendeta juga ada di sini. Boleh juga kalian tanya kepada Inang Pendeta, karena Inang Pendeta itu S2-nya ada tentang kimia. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman mau bertanya kepada siapa? Aku masih pendapat, Mak. Oke, silakan. Jadi aku nggak setuju tadi, langsung disimpulkan, Pak. Oke. Aku buka kamera lah ya. Kalau ngebuka kamera agak canggung, Mas. Karena aku melihat screenku ada Amang Pendeta Edi dan Inang Pendeta. Pikiranku jadi dejavu 3 tahun lalu aku di situ, di kursi yang sama.
Oke, Oke. oke. Ngerti aku. Eh, aku nggak nanya pertanyaan Bang ya, karena terlampau berat. Cuma aku mohon izin Bang kalau misalnya aku merubah temanya. Karena menurutku ini bukan science versus Bible, tapi science and Bible. Karena menurutku ini tidak bisa untuk di-compare ya. Menurutku science itu adalah produk dari Bible. Dan Bible adalah yang meng-create science itu. Kan banyak sekali science ini sebelum kita pecahkan ya. Sepakat, Pak. Kau diam dulu. Kan jangan ngomong. Contohnya, aku sih tadi kurang begitu setuju kalau dibilang sains itu adalah hasil penelitian yang tidak dapat dibuktikan gitu ya. Tadi kata PMC kita katanya ya. Karena menurutku sains itu segala sains itu dapat dibuktikan dengan segala aljabar dan rumusan dan turunannya. Itulah makanya di dalam sains itu tingkatan tertinggi adalah MIPA. Karena MIPA yang mengeluarkan dan menurunkan segala rumus aljabar yang mereka punya, lalu kita lah, contohnya aku elektro, aku memakai rumus mereka, hasil dari mereka. Kimia memakai rumusnya, mesin dan lain-lain mereka memakai rumus dari MIPA. Jadi segala yang ada berhubungan dengan sains itu dapat dibuktikan menurut persamaan matematika. Nah, aku melihat ke diriku sendiri, aku tipe orang yang tidak terlampau mau memikirkan terlampau dalam ya Bang ya masalah sains dan Alkitab. Contohnya, kalau kita membaca Alkitab, aku selalu menurunkan rasio logikaku. Itu wajib. Karena terkadang aku mau membaca ini dalam logika, ini apa sih maksudnya? Apalagi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berulang atau bahkan banyak vocab yang kurang mudah kita mengerti. Jadi terkadang kita memaksa ini apa sih sebenarnya persamaannya gitu ya. Nah, contohnya lah yang paling gampang adalah bagaimana persamaan matematika bisa menjelaskan 5 roti dan 2 ikan. Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Menurutku ya, even sebesar orang-orang yang sudah mendapatkan Nobel atau apapun. Nah, selanjutnya adalah pernyataan tadi dari Ruben, kita bisa membantah persamaan Newton dan lain-lain. Kalau aku sih lebih berpikir lebih bagus kita kembangkan. Untuk apa kita lagi bantah sebenarnya yang sudah dipatenkan. Karena banyak sekali contohnya kalau di aku ya Bang ya. Makanya ini yang selalu membawa diriku kalau misalkan aku sudah membaca Alkitab dengan menjelaskan segala jenis sains. Aku pribadi, aku adalah anak elektro. Aku pribadi, aku mempelajari masalah yang sebenarnya tidak bisa aku lihat, tapi aku rasakan. Tapi aku nggak bisa terlampau lama merasakan. Aku bisa mati di situ. Gitu. Karena contohnya lah, aku nggak pernah melihat listrik itu seperti apa sih, warnanya apa sih, terus dia wujudnya apa sih gitu. Tapi aku hanya bisa melihat bahwasannya hukum kekekalan energi itu kekal. Energi hanya bisa dikonversi. Dan energi tidak dapat diciptakan. Dia ada. Bahwasannya dia udah universe di dunia ini itu sudah ada gitu. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi, kalau aku sih lebih ke arah, contohnya lah, dulu waktu aku SMA, hal yang menurutku sangat menarik adalah SMP atau SMA, itu fisika tentang rangkaian listrik. Seri paralel, ini kok hebat banget ya bisa nyala ya gitu. Nah itu aku disuruh bikin rangkaian lampu 2 watt dengan baterai dan lain-lain. Nah,
penasaran, ini apa yang aku pegang gitu loh. Ini apa sih kok bisa nyala? Ternyata dipegang nggak kestrum kita di situ kan. Tapi setelah aku pelajari semakin dalam, kok beda ya listrik yang aku pegang ini sama yang aku pegang waktu SMP ya. Kok lebih sakit ini listrik yang sekarang. Nah, itu kan bisa dijelaskan oleh semua persamaan matematika. Nah, aku mau izin, aku mengambil dari koridorku aja ya, karena aku tidak begitu paham dengan kimia dan fisika dan lain-lain. Nah, aku tetap pada saat memang aku tidak tahu ini wujudnya apa sih, tapi di satu sisi aku merasakan dan aku mempelajari, dan begitu aku pelajari segala rumusnya, hasilnya ada, apalagi ini sudah menjadi penggerak suatu mesin, penggerak suatu dinamo atau dan lain-lain itu. Nah, pada kondisi itu aku sudah menurunkan di mana oke, mungkin ada pada saatnya tidak perlu aku mencari terlampau dalam, tapi aku yakin aja memang ini ada. Gitu loh. Karena itu akan membuang waktuku terlampau lama. Lebih bagus gimana aku mengembangkan yang sudah ada menjadi lebih baik. Syukur-syukur itu untuk pelayanan kita aja dalam Tuhan kan. Contohnya zaman sekarang kita sudah bergerak di dunia digital, itu kan semua berbicara tentang listrik, tegangan rendah, frekuensi, sinyal dan lain-lain, dan teman-temannya semua. Lebih bagus kita kembangkan daripada kita terus mempelajari ini gimana sih kok dulu Thomas Alva Edison bisa menemukan ini, sedangkan sampai detik ini Nikola Tesla itu mati karena penemuan yang sangat mutakhir. Bahkan dia bisa membuat listrik ditransfer tanpa dengan menggunakan media kabel, menggunakan transmisi gelombang elektromagnetik. Dan itu banyak kontroversi. Ini kalau terjadi seperti ini berarti aku yang menciptakan listrik DC dan AC, aku akan hancur penemuanku. Karena dia tanpa kabel, dia bisa mentransfer. Tanpa kita terpapar, manusia terpapar gelombang elektromagnetik. Dia sudah menjelaskan itu dengan koil Tesla-nya. Dan dia mati, meninggal, sampai tidak mendapatkan pengakuan akan hal itu. Dan contohnya juga beberapa lagi yang ditembak, bahwasannya mesin bisa menggunakan bahan bakar air. Itu sudah ada penemuannya, dan itu sudah berjalan. Padahal dari reaksi kimianya tidak mungkin ada terjadi combustion, kan namanya pergerakan itu harus ada combustion, harus ada percikan api, terjadi adanya kekuatan energi kinetik, baru dia bisa jalan gitu. Nah, mungkin sharingku adalah pada suatu ketika kalau misalkan aku merasa aduh kayaknya aku udah nggak yakin lagi nih, tapi sebagai warga Kristen atau orang Kristen, menurutku ya sudahlah, mungkin ada saatnya memang aku cukup mengerti sampai sini, selebihnya aku imani aja bahwasannya itu ada. Contohnya seperti yang sudah kita bahas waktu di PA kita, Bang. Gimana sih orang-orang lama dulu sebelum Masehi yakin bahwasannya Masehi itu lahir? Mereka hanya melihat ke depan saja, akan datang di situ. Makanya sampai sekarang aja kalau kita tanya, dulu yang aku tanya sama Mang Markom sampai sekarang itu masih belum terjawab, apa sih Seul itu? Katanya kalau orang meninggal tuh sekarang ke mana sih? Arwahnya kemana sih? Nah, maksudnya sampai ke arah situ aja, ya sudah, percayakan saja bahwasannya kita yakin bahwasannya kita akan duduk bersama dengan Allah nanti di surga. Jadi merambat sampai ke sana, makanya aku tadi mendengar semua, kayaknya ini bukan science versus Bible deh kayaknya. Ini kayaknya science and Bible kayaknya. Karena bagaimana kita menjelaskan relevansinya antara yang creator memandang apa hasil create-nya gitu, produknya. Karena tidak akan pernah bisa hasil produk menentang yang membuat produk. Menurutku ya itu kekal, itu seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa sampai detik ini aja pun kita tidak tahu Tuhan itu seperti apa sih. Yesus itu kan hanya perwujudan Tuhan menurutku ya, karena Yesus itu hanya yang berwujud, Tuhan berwujud ke manusia. Dia harus menjadi manusia dulu baru dia bisa menebus dosa-dosa kita kan. Kalau wujudnya Yesus itu sebenarnya kita kan nggak pernah tahu gitu. Dia atomnya berapakah, senyawanya apakah, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita yakini adalah semua itu kan bermula awalnya adalah firman. Ya sudah, kita yakini saja. Jadi mungkin banyak yang nggak setuju denganku, tidak apa-apa, tapi aku pribadi sih lebih mengarah
pada saat aku memang membaca Bible dan ada momen-momen di mana aku tidak percaya, dan memang rasaku Bible ini kan tidak mungkin salah gitu, karena ini kitab kita yang kita pegang. Ya sudah, yakini aja, imani aja gitu. Makanya ada dibilang kan iman kita yang menyelamatkan kita ntar. Aku sih cukup sampai situ ya Bang ya. Nah, mungkin Amang Pendeta atau Inang Pendeta atau teman-teman yang lain bisa memberikan tambahan. Terima kasih teman-teman. Ora, shalom. Ya, kita berbagi ya guys. Tadi kalau teman-teman dengar apa yang sudah disampaikan oleh Amang Martuani, itu sudah sangat sangat logis, sangat sistematis, dari mana segala sesuatu itu kita coba lihat secara empiris ya, secara visual, bahkan itu dibandingkan dengan konteks kebudayaan atau sainsnya orang timur itu secara audio ya. Itu tadi kalau teman-teman pelajari, itu memang faktanya dunia timur, filsafat timur atau kehidupan orang timur itu nggak sama dengan kehidupan belahan barat ya, yang sangat rasional, yang sangat logikal ya. Dan kalau sekarang teman-teman browsing di Google, tadi sudah dimulai oleh Amang Martuani, pengetahuan itu awalnya itu muncul ya, tadi dalam masa-masa filsafat Yunani itu Plato itu sekitar tahun 300-an sebelum Masehi. Searching di Google, itu dimulai sekitar tahun 300-an sebelum Masehi. Kalau tidak salah tahun sekitar 150 sebelum Masehi. Kalau kita mau lihat lagi literatur sejarah, ya, sains sebelum 150 tahun sebelum Masehi ada nggak? Ada. Apa itu? Teman-teman bisa lihat tahun berapa Salomo itu hidup. Karena sejarah dunia mencatat bahwa sains di masa Salomo adalah sains atau ilmu pengetahuan yang diakui seluruh peradaban dunia, termasuk Mesir, Asyur pada waktu itu. Peradaban terakhir itu yang mencatat sejarah ini adalah peradaban Romawi. Makanya dimulai penghitungan tahun Romawi sekitar 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Apa kaitan dengan tahun-tahun itu yang mau kita bilang? Mau menjawab yang tadi teman-teman tanya. Ada enggak itu yang namanya hukum listrik tadi? Ada enggak yang namanya dinosaurus? Ada enggak yang namanya segala teori-teori Big Bang tadi? Semuanya itu masih perkiraan yang dicetuskan dalam ide ataupun teori oleh yang bersangkutan. Dan kemudian teori itu juga nggak menjawab. Teori itu nggak menjawab apa yang dipertanyakan, karena dia masih sebuah teori yang dicetuskan. Nah, kalau kita muncul, berarti Salomo hidup sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Musa yang pertama sekali menerima Torah, orang pintar, filsuf pertama yang diakui oleh filsufnya filsuf dunia, itu sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Karena dia yang menuliskan kitab Taurat. Tahun berapa teman-teman? 900-an sebelum Masehi. Waktu saya searching Google, apakah ada lagi di atas tahun 950 Masehi peradaban Alkitab atau Bible? Ada. Ternyata saya lihat peradaban Cina 1500 tahun sebelum Masehi. Apa hubungannya dengan tahun-tahun itu? Ternyata sejarah mencatat semua sains, semua pengetahuan mulai dari peradaban Cina hancur. Peradaban Mesir, piramid hancur. Peradaban bangsa Babel, Asyur hancur. Peradaban Yunani hancur. Peradaban Romawi hancur. Tidak ada lagi yang sisa.
semua pengetahuan, semua sains itu tidak bisa membuktikan teorinya. Masuklah kita kepada yang disampaikan oleh Amang Martuani tadi. Di manakah letak semua ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri. Dia nggak bisa menjawab, menjelaskan segala sesuatu karena dia terbatas. Jadi teman-teman, pertanyaan yang tadi, pertanyaan dinosaurus, itu masih pertanyaan 250 tahun yang lalu itu muncul. Dinosaurus. Coba searching di Google. Sebelum 250 tahun yang lalu, ada peradaban yang lebih canggih lagi dalam dunia Aufklärung atau pencerahan. Ya. Nah sekarang, apa tujuan kita belajar ini? Ternyata ilmu pengetahuan itu nggak bisa menjamin, ilmu pengetahuan itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia hilang sepanjang zaman. Dia tidak berbekas. Walaupun hanya dibuktikan lewat fosil, lewat artefak, lewat berbagai bentuk-bentuk yang bisa diukur sebagai benda-benda bersejarah, tetapi tidak bisa membuktikan eksistensi dunia ini hanya lewat pengetahuan. Itu nggak bisa dijawab. Makanya ada kitab pengkhotbah itu menuliskan segala sesuatu yang dahulu sudah ada, ya kan? Sekarang sudah ada dan akan tetap ada. Sehingga pengetahuan manusia nggak bisa menjawab semua itu. Karena itulah kenapa Kristus, Yesus itu hadir ke tengah dunia mau membuktikan bahwa sains itu, pengetahuan itu adalah hal yang logik, yang bisa dilihat dan dimengerti oleh manusia, tetapi tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Coba perhatikan itu teman-teman. Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, di mana sainsnya itu? Di mana pengetahuan itu? Dia bisa berjalan di atas air. Kalau kita pakai tadi hukumnya, siapa tadi? Newton tadi tentang apel yang jatuh. Bagaimana mengukur tentang gelombang di danau itu sehingga Tuhan Yesus bisa berjalan? Berarti berapa berat masanya Tuhan Yesus supaya dia bisa bertahan di atas air ya? Kadang-kadang nggak logis gitu. Dan bagaimana Tuhan Yesus bisa tiba-tiba ada ya ketika dia sudah bangkit? Bagaimana teori-teori sains menjelaskan itu? Dia bisa menembus ruang dan waktu. Dan ini kadang pertanyaan-pertanyaan yang membuat manusia bingung. Banyak manusia tidak mengerti. Tidak apa-apa. Tadi sudah ada pengantar, parkirkan dulu pikiranmu itu. Jangan paksakan memikirkan hal-hal yang di atas, yang kita tidak bisa mengerti. Makanya, Paulus sudah jawab itu. Mari kita buka Roma pasal 12 ya. Saya mau baca buat kita semua. Roma pasal 12. Kenapa Paulus mengajarkan ini? Karena Paulus itu adalah murid Gamaliel yang terpintar yang hidup di zaman pengajaran filsafat Yunani, ya. Roma 12, kita mau lihat pengetahuan yang dipakai oleh Paulus di situ adalah, coba kita baca teman-teman. Pada ayat yang ketiga, saya mau baca untuk kita. Roma 12. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Coba, itu penekanan Paulus. Kenapa? Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang Roma ya sangat kuat sekali dengan ilmu pengetahuan. Sementara Paulus hidup di dalam pengajaran budaya Roma. Tetapi dia mau bilang ternyata ada keterbatasan dari pengetahuan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Itulah karunia. Dan itu yang disebut dengan iman yang bersumber dari Alkitab, Bible.
Jadi kalau mau belajar sejarah, belajarlah dari tokoh-tokoh sejarah yang hidup dengan iman yang besar. Bukan dengan teori pengetahuannya, karena teori pengetahuan itu tidak kekal, tidak bisa bertahan. Ya, dia tidak bisa membuktikan keberadaannya. Kalau ditanya sekarang, bisakah peradaban Cina itu dikembalikan? Tidak bisa. Bisakah dikembalikan kejayaan Asyur? Nggak bisa. Bisakah dikembalikan kejayaan Roma? Nggak bisa. Tetapi di dalam iman kepada Kristus, manusia itu akan tetap berjaya sekalipun fisiknya, ya, pengetahuannya hancur, tubuhnya hancur, tetapi imannya atau rohnya itu tidak akan pernah hancur. Gitu. Yang mana yang mau dipilih oleh manusia, ini yang sering sekali menjadi fase ataupun tahapan-tahapan perkembangan iman. Berarti salahkah kalau kita sedang mencari tahu tentang pengetahuan ini? Enggak salah, karena memang itu fasenya manusia. Ada masanya kita sedang dalam masa-masa pengen kritis mencari tahu segala sesuatu. Tetapi ada fase-fase di mana kita juga akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan kecil, wah ternyata nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya kita mengagung-agungkan pengetahuan, pendidikan, karena ternyata itu nggak bisa membuat manusia bertahan. Yang mampu membuat manusia bisa bertahan, itu adalah seperti yang diajarkan oleh pengkhotbah, penulis kitab Amsal. Apa yang dia bilang? Ingatlah Tuhanmu pada masa mudamu. Karena kalau kita tidak ingat Tuhan pada masa muda, maka itu akan membuat kita juga sulit untuk mengerti bagaimana iman kita membawa kita kepada kehidupan yang bermakna. Jadi saya kira itu tambahan saya, karena sejarah sudah kita lihat, ya, kita bisa browsing, ya, semuanya nggak bisa bertahan, semuanya sirna, semuanya hilang. Jadi pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi Alkitab dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan itu kekal. Dia tidak akan pernah hilang, karena itu adalah firman Allah sendiri. Ya, dialah desainer itu sendiri yang mewahyukan lewat pengetahuan manusia, sehingga manusia mengerti bagaimana Allah di dalam pekerjaannya sepanjang sejarah manusia. Itu mungkin yang boleh saya tambahkan dari diskusi kita tadi, karena saya melihatnya dari sisi sejarah supaya kita jangan terjebak kepada teori-teori yang muncul, tapi ternyata itu masih sangat kecil sekali pengaruhnya, ya. Ada banyak hal-hal besar yang bisa kita lihat dari peradaban dunia, tetapi yang besar itu pun hancur, sirna gitu ya. Tetapi Bible, Alkitab, firman Tuhan itu akan tetap kekal, karena itulah dituliskan. Gitu ya. Makanya Tuhan selalu bilang, tuliskanlah. Dia sampaikan selalu kepada orang-orang yang dipilih, supaya firman itu dituliskan, dan kita sekarang belajar dari setiap firman. Terima kasih buat moderator, terima kasih buat Amang Martuani yang sudah menghantarkan kita dalam diskusi PA malam ini. Oke, terima kasih Amang untuk penutup yang sangat luar biasa dari Amang Pendeta, dan suatu sebenarnya bisa dibilang suatu diskusi yang sangat menarik bagi kita, suatu pemahaman baru bagi kita ya sebenarnya. Di satu sisi ini merupakan suatu pemahaman yang harapannya menjadi sebuah pemahaman yang baru untuk bisa kita explore lagi ke depannya. Mungkin kita lanjutkan saja untuk Bang Ruben. Tadi iya. Dona raised hand. Oh iya, Dona. Sudah terjawab, Omang. Oh, sudah. Oke. Oh, syukurlah. Jadi maksudmu, Don, Amang Pendeta tahu pertanyaanmu sebelum kau menanyakannya?
Luar. Mirip-mirip tadi sama pernyataan Anderson, tapi sudah ditegaskan sama Mang Pendeta. Luar biasa emang si Dona ini. Coba diulangi Don, nggak dengar aku Don. Handphone dia tuh nggak bisa ngeliat chat Don, harus pakai suara. Jangan ngerespon. Udah close aja deh. Oh, teman-teman 5 bulan nggak minum kopi, kok update status kok. Bagilah kopi Murian. Jangan kau minum sendiri. Emang Sinterpas minum kopi? Mantap, Amang, mantap. Oke, mungkin ada mungkin yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan lagi biar kita lanjutkan ke ibadah. Cukup ya. Oke, teman-teman, untuk merespon materi pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa sebagai tanda bahwa kita sebagai ciptaan memang sudah seharusnya mensyukuri kebesaran Tuhan, dan apa yang kita nikmati saat ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan. Mari kita bernyanyi. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, the power through the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kita nyanyikan bahasa Bataknya. O de Batak, tunglongang doro hapu, molo hubereng nati no pami, saluhupi tang hilap rohot rombu, maka tindak tong asang aponi.
maka kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan menutup ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Untuk menutup pendalaman Alkitab pada malam hari ini, kita berdoa dipimpin oleh Amang Pendeta. Teman-teman, kita bersyukur ya, pada malam hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat mendasar supaya kita semuanya bisa melihat secara utuh bagaimana kerangka berpikir kita untuk mengenal kuasa Tuhan dan bagaimana itu membawa kita, ya. Berbahagialah orang yang percaya, karena orang percaya akan tetap semakin percaya. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, itu akan membuat kita juga sulit menerima bagaimana kehidupan kita ini dalam rancangan Tuhan. Kita bersyukur buat Amang Penatua yang berbagi iman dalam pengetahuan untuk PA kita malam hari ini. Tuhan memberkati Amang dan semakin luar biasa lagi di setiap pelayanan-pelayanan kita. Kita akan menutup PA kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena malam hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami berjalan hingga pada hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa membawa kami kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Amang Penatua Martuani Siregar yang Tuhan boleh perlengkapi di dalam akal budi, dan itu menjadi kesaksian iman yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami sungguh memuliakan Tuhan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada pengetahuan yang akan kekal. Pengetahuan yang menjulang tinggi dalam berbagai penemuan-penemuan, dalam berbagai situs-situs, peradaban-peradaban, semuanya hancur, semuanya sirna, hanya menjadi peninggalan-peninggalan yang disimpan di museum. Semua itu membuktikan tidak ada yang abadi di dalam pengetahuan dunia ini, sebab itu hanya sebagian kecil dari hikmat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi manusia. Karena itu Tuhan, firman-Mu mengajari kami supaya kami berhikmat, sehingga takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sains masih permulaan dari hikmat yang Tuhan hendak berikan kepada dunia, sebagaimana Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus Yesus yang menjadi manusia, yang tidak dapat kami mengerti bagaimana bekerja 2000 tahun yang lalu dengan berbagai mukjizat-mukjizat yang diperbuat. Tetapi
kami diajarkan supaya berbahagialah kami yang percaya, sekalipun kami tidak melihat. Karena itulah iman yang diwariskan di dalam pengajaran firman Tuhan bagi kami semua hingga pada malam hari ini. Maka benarlah Tuhan, iman kami semakin bertumbuh ketika kami terus belajar di dalam pengajaran, di dalam setiap firman Tuhan yang kami lakukan melalui penelaahan Alkitab seperti malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap pelayanannya bersama dengan keluarga, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan, semuanya itu juga boleh menjadi berkat dan sukacita di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam PA malam hari ini, biarlah semua kami, anak-anak Tuhan, boleh semakin teguh berpengharapan bahwa pengetahuan, pekerjaan, apapun yang hendak kami lakukan, kami cita-citakan, semuanya itu hanya dapat kami peroleh jikalau kami takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Sempurnakanlah setiap doa kami sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Di dalam doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Foto dulu. Open kamera. Aku belum, Tari itu adiknya Dona bukan? Iya. Oh Hai iya, Tari. pantas mirip. Halo, dari mana? Si Bolga? Pada Sidempuan? Iya Mang, Sidempuan. Oke. Silakan buka kamera teman-teman supaya kita, wih Sandro. Sandro. Ngeri Sandro, luar biasa. Oke. Sondang? Nanti kami minta itunya Bang ya. Apanya? Apa namanya? PPT. Aku minta rekamannya, Mang. Iya. Siapa yang foto? Ayo siapa? Kak Sarah aja kali. Kakak Oh. aja lah. Oke. 1, 2. Tar. 1, 2, 3. Hah? Terus ya? Satu kali aja ya? Tar ya. Tar dulu ya. Tar. Udah deh. Bang Pendeta belum ada. Oh iya, tunggu bentar. Aku ininya nggak bisa dimain ke WA, ini harus di ini dulu. Bentar ya. Bentar dulu. Ininya aku nggak bisa. Nggak usah ketawa dulu ya, belum. Bentar. Bentar dulu. Aku pindahin dulu yang tadi nggak bisa itu. Ganteng kali kau Ruben. Oke, satu kali lagi ya.
1, 2. Jonathan? Jonathan sama Debbie? Deb? 1, 2, 3. Ya. Udah 2. Dah. Oke, Selamat malam minggu semuanya. Terima kasih. Makasih, Amang. Selamat malam minggu. Itu udah selesai sih.